Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Saya sebagai pemateri diskusi lintas agama yang sudah biasa saya jalani, di mana kalian umat Kristiani berhak untuk bertanya tentang agama saya, berhak menjelaskan tentang agama kalian dengan konsekuensinya. Nanti pasti ada diskusi antara saya dan Anda. Silakan Anda tentukan posisi mau bertanya atau ditanya. Silakan TKMTS Neymar GR. Ya, ditanya. Oke, ditanya. Terima kasih. Bapak tidak dipaksa untuk ditanya ya. Bapak agamanya Kristen, betul? Ya, Kristen Katolik. Oke, Kristen Katolik. Coba saya ingin tahu, pertanyaan saya, kita tidak pernah berpisah tentang memahami bahwa Yesus adalah manusia. Apakah Anda mengimani Yesus manusia? Itu dulu yang mau saya tanya. Saya mengimani dia sebagai manusia, yaitu yang firman-Nya saja, firman Tuhannya. Oke. Ya, artinya Anda juga sepakat dengan kami umat Islam bahwa Yesus adalah manusia, betul? Tidak, Jadi dia bukan manusia. bukan. Oke. Ketika Yesus mengatakan dia anak manusia, mana yang benar? Dia atau Anda? Karena Yesus mengatakan, bahkan dalam kitab Anda, siapa yang tidak mempercayai bahwa dia datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Maka pertanyaannya, dia manusia atau bukan? Silakan dijawab sekali lagi biar kita konfirmasi. Bukan. Jadi Yesus bukan manusia. Jadi semua perkataan Yesus itu berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Berarti itu berbohong. Itu sebenarnya hanya satu perumpamaan lah. Oh, berarti dia hanya perumpamaan sebagai anak manusia, bukan anak manusia beneran. Maria itu manusia atau bukan? Iya, kalau Maria sih manusia. Anaknya bukan manusia. Ya, bukan lah. Berarti Maria sebagai manusia punya anak Tuhan. Dia kan cuma dipinjam rahimnya untuk datang ke dunia, hanya lewat rahimnya berupa manusia begitu. Ya, berarti menurut pemahaman Anda, Yesus ini adalah Tuhan yang mempunyai ibu manusia atau Maria memperanakkan Tuhan, begitukah? Lalu coba silakan dijelaskan, saya bingung. Maria adalah manusia. Yesus mengaku anak manusia. Dalilnya di mana? Saya bacakan. Karena anak manusia adalah Tuhan jari sabat. Lukas 19:10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Markus 2:28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan jari sabat. Lukas 9:44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia. Ketika Yesus mengatakan dia anak manusia, lalu kalian katakan dia bukan anak manusia, mana yang paling benar, perkataan Yesus atau kalian? Nyungsep ke bawah. Oke, maaf, mungkin terpental ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Saya ingin kalian umat Kristiani menyampaikan kebenaran perspektif kalian, sehingga mana tahu nanti banyak yang jadi Kristen. Tapi ketika kalian menjelaskan, kalau bisa menggunakan data. Di sini boleh kalian menginjili asal kalian mampu. Di sini kami membuka, mengeksplor pemahaman kalian tentang agama kalian, biar kalian nggak menginjili diam-diam, gitu ya. Kami tidak mau kalian menginjili diam-diam umat Islam dengan mengadakan indomisasi. Jadi kami izinkan menginjili secara terbuka. Baikkan kami sebagai umat Islam. Ketika kami izinkan menginjili di komal kami, menginjili banyak orang Islam, harusnya kalian bertepuk tangan berterima kasih karena kami umat Islam menonton kalian menjelaskan agama kalian. Kami tidak mau kalian menginjili nenek-nenek Islam, Mbak. Islam. Oke. Kami tidak mau kalian menginjili nenek-nenek, kami tidak mau kalian menginjili anak-anak kecil dengan mengindomisasi. Ya, kami tidak mau begitu. Kami mau kalian betul-betul menginjili di hadapan kami yang juga mempelajari kitab kalian sehingga berimbang. Devro, baik. Devro kesini mau ditanya atau mau bertanya, Devro? Saya mau ingin bertanya ini memang betul lah. Silakan. Tema kita adalah Nabi Isa dan Yesus. Baik. Saya mau ingin tanya,
setiap peristiwa atau setiap kejadian pasti ada sebab akibat. Betul ya Bunda ya? Ya, hukum kausalitas. Oke. Nah, yang kutanya apa sih sebab akibat Isa itu mau ditangkap lalu mau disalib? Oke. Menurut Pertama, Al-Quran sih. ya, jadi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang mengajarkan kebenaran. Kalau kita bicara para penyampai kebenaran yang selalu dicoba persekusi itu bukan hanya dialami Nabi Isa. Nabi Yahya pun mengalami hal yang sama. Nabi Ibrahim pun mengalami hal yang sama. Bahkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim sempat dibakar, tapi dia tidak terbakar karena dilindungi oleh Allah. Nabi Yunus sempat ada di perut ikan, tapi beliau dilindungi oleh Allah. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, tapi tetap dilindungi oleh Allah. Maka kenapa mustahil Nabi Isa juga dikejar-kejar atau dihukum atau ditolak oleh orang-orang Yahudi? Menurut tradisi Islam berdasarkan riwayat dalam sirah Nabawi, bahkan Nabi Isa itu dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai anak hasil zina. Dan kami umat Islam percaya bahwa Nabi Isa adalah nabi yang benar-benar nabi, bisa menyelamatkan ibundanya dari tuduhan orang Yahudi karena dia bisa berbicara dari kecil. Ketika Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa, waktu itu Sayyidah Maryam melakukan puasa berbicara, maka yang menyelamatkan Sayyidah Maryam dari hukum rajam, karena orang Yahudi memiliki sistem rajam ketika berzina, adalah anaknya yang memiliki istilahnya irhas. Apa itu irhas? Kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang calon nabi. Ketika dia kecil, dia bisa berbicara, bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah yang adalah nabi. Maka ketika Nabi Isa dituduh sebagai anak hasil zina, wajarlah orang Yahudi tidak menerima kenabiannya, karena orang Yahudi adalah orang yang sangat mementingkan nasab. Bagi mereka orang di luar Israel tidak diterima karena mereka katakan goyim. Literasi sejarah bukan sejarah dalam perspektif non teologi ya, karena yang namanya sejarah Isa itu tetap pasti teologi. Ada di dalam buku kalian, ada dalam perspektif orang Yahudi, ada dalam Talmud. Tetaplah orang yang ditolak. Artinya penolakan Bani Israel menjadi asbab dia dipersekusi. Begitu. Itu jawabannya. Bukan Bunda, bukan ke situ pertanyaanku tadi. Pertanyaanku ialah apa sebab akibatnya dia mau disalib loh sampai diangkat ke surga gitu. Saya sudah menjawab. Pak Dafto, sebelumnya saya tanya dulu. Pak Dafto non Muslim? Iya. Non Muslim? Saya sudah jawab ya. Iya. Dan pertanyaan Pak Dafto itu sudah terjawab oleh Uniripa. Pak Dafto, Oke. paham dengan yang dijelaskan Uniripa? Saya tidak melihat bahwa Bunda Rifa membawa suatu data dari Al-Quran. Oke, baik. Oke, dilanjut. Oke, kita akan bacakan dalam surah An-Nisa ayat ke-155. Jadi orang-orang Yahudi dihukum Allah karena kekafirannya, penolakannya terhadap Nabi Isa. Dalil eksplisitnya mana? Dalam surah An-Nisa ayat ke-155. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa. Mereka menolak, seperti yang saya katakan, mereka menolak Nabi Isa. Itu sebab. Karena mereka menolak, sebabnya karena mereka tidak menerima. Itu namanya sebab. Akibatnya apa? Mereka ingin membunuh Nabi Isa karena Nabi Isa menyampaikan kebenaran. Itu akibatnya. Maka Nabi Isa hendak dibunuh, maka kemudian Allah menyelamatkannya karena dia bukan tumbal, bukan anak domba, bukanlah orang yang harus menebus kesalahan orang karena kesalahan orang lain. Ya, jadi sebabnya adalah karena mereka ingkar kepada apa yang disampaikan Nabi Isa, akibatnya Nabi Isa ditolak dan hendak dibunuh. Kenapa? Karena memang orang-orang Yahudi memiliki sifat dalam surah An-Nisa ayat 155. Mereka suka membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Dalilnya mana? Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan mereka karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Memang mereka suka membunuh para nabi, orang-orang Yahudi ini. Itu sebab Nabi akibatnya. Siapa? Ya nabi-nabi sebelumnya Nabi mana lah. yang dibunuh? Nabi Yahya tunjukkan salah alaihissalam. satunya. Nabi Yahya alaihissalam. Kalau kamu ingin diskusi, bentar. Lisa, kalau kamu ingin diskusi, bawa antitesis, saya akan kembali bertanya kepada kamu. Tunjukkan kepada Aku saya kan tanya silsilah Quran. Paulus. No. Kalau kamu bertanya, kamu mendengarkan saya. Kenapa kamu cuma pembohong? Oke, kalau begitu tunjukkan siapa Bapak Paulus di kitabmu.
Kamu tahu nggak Bapak Paulus di kitabmu? Siapa Coba saya bapaknya minta Isa? siapa? Oh, bapaknya Isa nggak ada. Menurut Nggak ada, surah Isa nggak punya dalam bapak. Al-Quran. Di mana Bapak Paulus tertulis? Kamu tahu nggak Bapak Paulus siapa? Kamu cuma pembohong. Saya Mbak menunjukkan Rifah. kepada kamu, inilah orang-orang Kristen yang ketika bertanya tentang Al-Quran diberikan ayat-ayat yang jelas, mereka akan bilang kita berbohong. Sekarang saya tanya, saya minta di kitabmu nama Bapak Paulus. Tahu siapa Bapak Paulus? Siapa bapaknya Dari mana kamu Isa? tahu kalau Siapa bapaknya Isa? sejak kapan Nabi Isa punya bapak? Memang Tuhan punya gini, bapak. baik, gini. Tunggu. Baik, Memang baik. Tuhanmu Ayo, punya gini, bapak. gini. Jangan gini. Apakah Tuhanmu punya bapak? Iya, baik. Oh, Tuhanmu punya Step bapak. by step, Siapa nama Bu Rifah. bapak Tuhanmu? Siapa nama bapak Step by Tuhanmu? step, berani Bu Rifah. Saya Step by berani step by step. Kamu dari tadi yang Baik, ketika baik, menolak baik. saya tanpa antitesis, saya balikan kepada kamu. Coba saya tanya. Dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut Kamu anggapan ya, orang, kalau berbicara, Yesus adalah anak tidak pernah Yusuf. menunjukkan bukti. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Sekarang saya tanya balik. Lukas pasal 3 nomor Kalau aku 23. bilang Isa itu anak diam. Allah, nanti kamu terkejut. Anak Allah. Kamu pikir Allah berkeluarga? Sejak kapan Tuhan mau Aku berkeluarga? tanya kamu, siapa Oke, berarti yang menyebabkan menghamili Maryam Maria? itu Bentar. hamil? Oh, berarti kamu pikir bapaknya Yesus itu, Tuhan Allah Bapa itu menghamili Maryam? Bapaknya Isa itu Allah, kalau menurut Al-Quran. Jadi menurut kamu Allah Bapa menghamili Sayyidah Maryam? Minta tolong, Berarti kamu mengatakan Allah Bapa menghamili istri orang. Maryam dalam kitab kamu istri Santo Joseph. Fokus. Menurut kamu tadi ini blunder sekali ya. Yesus itu dihamili ibunya oleh Tuhan, bapaknya. Bukan, berarti Maryam itu dihamili sama Allah Bapa. Berarti kamu menuduh Allah Bapa menghamili istri orang, yaitu istri Santo Joseph. Ya sudah. Makanya Yesus, saya tanya, ketika itu Yusuf, bapak kandung atau bapak angkat? Bapaknya itu berarti begini, dia hasil sperma Yusuf. Kalau menurut cerita atau tulisan sejarah Alkitab meriwayatkan bahwa siapa Yesus sejarawannya? Siapa sejarawannya? Siapa yang nulis sejarahnya? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Hei, kalau bicara Yang sejarah, jelas di siapa Alkitab sejarawannya? lah, para penulis Di mana? Injil. Siapa penulis kitab Para Lukas? penulis Injil Siapa telah penulis menulis kitab Lukas? riwayatnya. Iya, siapa penulis kitab Lukas? Ya Lukas lah. Oke, mari kita lihat datanya. Benar nggak Lukas, teman-teman? Ini kita berdata ya, teman-teman. Kita jangan mau ditipui oleh orang-orang yang bicara tanpa data. Dia minta data, dia tidak bisa tunjukkan data. Mari kita lihat, apakah betul Lukas penulis Bible? Teman-teman, besarkan saya Lisa. Orang ini minta data, tapi nggak bawa data ya. Apakah betul Lukas adalah penulis kitab Lukas, teman-teman? Besarkan saya. Orang ini mengklaim bahwa penulis kitab Lukas adalah Lukas. Lihat, kita menggunakan data Catholic Identity. Ingat ya, yang mengkanonisasi Bible adalah orang Katolik ya. Orang Protestan itu hanya menikmati kanon di abad ke-16. Maka mari kita lihat, apakah betul penulis Lukas adalah Lukas, teman-teman? Matius, Lukas. Mari kita baca. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Namun menurut Fischmeyer dan para sarjana lainnya, penulis Injil ini kemungkinan besar adalah seorang Syria dari Antioquia, seorang dokter dan seorang penyokong orang miskin bernama Lukas. Ini kemungkinan, teman-teman. Orang ini bilang sejarah. Siapa sejarawan yang bisa memastikan bahwa penulis kitabmu adalah Lukas? Fokus. Sudah jelas, apa yang kamu mau sangka lagi? Fokus, apa yang mau disangkal? Apa kamu aja nggak bisa menyangkal? Siapa penulis kitab Lukas? Ya mana? Mana buktinya? Mana bukti? Kamu baca Lukas di sini kemungkinan, mungkin. Di sini mungkin. Kembali ke topiknya. Besarkan lagi, besar. Tunggu. Aku tanya kau. Nabi Isa tidak punya bapak. Berarti kamu bilang bahwa Yesus itu punya bapak. Yesus punya bapak. Baik. Oke, baik. Dengar. Kalau orang ini tidak bisa diskusi, kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan diskusi itu, kamu bertanya, saya jawab, saya bertanya, kamu jawab. Apakah Yesus punya bapak? Oke, saya tunjukkan kalau Yesus punya dari sperma ya. Saya akan tunjukkan dalam kitab kamu kalau Yesus berasal dari sperma Daud. Baik, teman-teman, kita buka ayatnya. Ya, saya akan tunjukkan. Ini kitab kamu ya. Perhatikan teman-teman, kita akan buktikan menggunakan data. Tunjukkan data kamu. Mana? Kamu minta data sama saya. Kamu ngomong terus. Kapan sayanya? Mana data? Kamu boleh bicara kalau kamu tunjukkan data. Mana penulis Lukas ada Lukas? Tunjukkan datanya.
Ada data Mana? saya, ada data saya. Mana? Ada data saya. Besarkan dia, brother, sister. Coba baca Lisa. surah At-Tahrim ayat 12. Besar. Itu Al-Quran saya. Mana Coba data bahwa Lukas adalah penulis kitab Lukas? Minta data. Domba, penipu dalam nama agama. Kenapa Besarkan lari ke Lisa. sana? Besarkan wajah orang ini biar orang tahu kebotolan dia ya. Yang pertama Sekolahmu aja. Diam dulu Rifah. Saya Kau ini bilang mana ada data akhlak kalau tidak Lukas kau? itu? Hah? Hei, mana data kalau Lukas itu ditulis oleh Lukas? Ada adab ketidak kau Rifah. Dari tadi Mana ngoceh data terus saja kalau kau. Lukas itu ditulis oleh Lukas? Mana data? Kau minta ayat ku kasih, giliran aku minta Apa data kau kamu nggak kasih. panik Rifah? Penipu. Mana kamu data panik? kalau Lukas itu Kamu ditulis oleh panik? Lukas? Apa Saya kamu jijik, bukan panik. Saya jijik, Rifah? bukan panik. Orang yang tidak bisa Kenapa berdiskusi kamu dengan jijik? baik, nggak usah jijik. Penipu, pendusta, para skolar kalian saja bilang bahwa penulis Lukas itu kemungkinan besar adalah Lukas. Tapi kau bilang sejarawan menuliskan penulisnya Lukas. Kutanya sejarawannya siapa, kau nggak tunjukkan data. Aku bicara tentang agamaku, kau minta data. Apakah layak kami membiarkan kau berkoar-koar di sini? Ngapain? Nggak butuh kami cocokmologi kau. Kutunjukkan dalam Catholic Identity bahwa penulis Lukas itu kemungkinan adalah Lukas. Bukan kepastian, kemungkinan. Dan kau tak tunjukkan data. Penipu. Jangan mau ditipu ya. Umat Islam jangan pernah mau ditipu oleh orang-orang yang tidak berdata kalau bicara. Ya, kita harus memberantas pembodohan ya. Kita tidak bisa izinkan orang-orang bodoh banyak bicara karena kita harus mencerdaskan bangsa ini. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim atau non muslim, Pak? Saya Kristen. Bunglon. Oke, standby dulu Pak. Saya menjanjikan data yang harus saya sampaikan dulu. Pertama, ketika klaim bombastis diberikan di hadapan kita, kita wajib untuk membantah. Dia mengatakan menurut sejarah. Sejarawan mana yang menuliskan bahwa penulis kitab Lukas adalah Lukas? Kita harus dapat datanya. Kalau dia menunjukkan data baru kita terima. Kurang ajarnya dia memaksa kita menuntut data, kita sudah kasih data, dia tolak. Ketika dia berbicara, kita minta data, dia tidak mau tunjukkan data. Maunya apa? Ya kan? Ngapain saya harus melayani orang yang tidak punya data? Lalu dia katakan, siapa bapaknya Isa? Bapaknya Isa tidak ada, karena Isa bukan hasil dari hubungan biologis. Maka ketika saya tanya, siapa bapaknya Yesus? Dia menjawab, Yesus punya bapak bernama Yusuf. Makanya saya pertanyakan dalam Lukas pasal 3 nomor 23, menurut anggapan orang, Yesus itu menurut anggapan orang anak Yosef. Pertanyaannya, anggapan orang itu betul atau tidak? Kalau anggapan orang itu betul, maka fake Yosef itu bapak kandung Yesus. Kalau anggapan orang itu tidak benar, maka Lukas menuliskan anggapan yang keliru tentang Yesus. Masa dalam Bible ada anggapan yang salah tentang Yesus? Nah, tentang bicara tentang anak, teman-teman, saya juga bingung ya. Ini pertanyaan teman-teman Kristen ya, yang Kristen yang berilmu ya, tolong kalian jawab. Kalian selama ini mengaku bahwa Tuhan kalian itu tidak hasil dari sperma. Kalian selalu berbicara seperti itu. Oh, Yesus itu bukan hasil sperma. Tapi kalian buka kitab kalian, Roma pasal 1 nomor 3, ya. Ini saya menjadi bertanya. Dalam kitab Roma pasal 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Diperanakkan dari keturunan Daud. Ini diperanakkan secara daging, dagingnya itu diperanakkan dari keturunan Daud. Mari kita lihat kata asli dari kata keturunan. Kalian tahu apa yang akan kalian temukan? Kalian klik strong number-nya, ini bahasa asli. Kalian akan menemukan satu kata yang mengejutkan. Dari apa? Ternyata keturunan itu dari sperma. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika umat Kristen percaya Yesus bukan hasil hubungan biologis, bukan hasil dari sperma, tapi dalam kitab Roma dituliskan bahwa Yesus ini ternyata dari sperma Daud. Karena keturunan dalam bahasa Yunaninya adalah sperma. Jadi yang betul itu Yesus hasil sperma Daud atau tidak? Silakan umat Kristen menjawab dan silakan kalian bertanya. Rekam ini. Saya bertanya, ketika kalian mengklaim bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tapi dalam kitab Roma tertulis pasal 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging, ini bicara kedagingan Yesus, diperanakkan. Tahu arti diperanakkan? Diperanakkan itu adalah adanya hubungan biologis menghasilkan anak. Saya memperanakkan anak saya, maka saya berhubungan dulu dengan suami saya baru punya anak. Ternyata Yesus secara daging diperanakkan dari keturunan Daud. Artinya dia punya silsilah keturunan.
Ternyata kata keturunan bahasa Yunaninya adalah sperma. Silakan dijawab. Pak Kabar Ah, Sukacita. Ya, baik. oh, oke, Pak saya begini Mau aja ya. menanggapi? Oke, sebenarnya Pak Kabar Sukacita, sebelumnya boleh dibetulkan kameranya menghadap Bapak? ya, minta maaf ya, saya tidak pakai baju ini karena duduk Silakan saat pakai baju dulu, Pak. Silakan Jadi, pakai baju dulu. Kita berdiskusi dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat, dengan adab yang baik, Pak. Silakan pakai baju dulu, Pak. sebentar aja, saya tadi menyimak. Sebenarnya saya tidak level mau. Pak, saya nggak level dengan Bapak. Bapak nggak pakai baju. Kami orang-orang manusia terhormat itu pakai baju, Pak. Kami nggak level dengan Bapak. Dalam mengajar teman-teman, orang-orang bebal harus diberi ketegasan. Tegas bukan berarti marah. Kita harus tegas. Umat Islam yang perempuan harus tegas ya. Kita nggak usah mencela-mencela. Buat apa mencela-mencela? Toh mereka juga banyak penistaan. Ya tidak perlu mencela-mencela dengan orang-orang yang ngeyel, tidak mengerti kaidah keilmuan. Kita menjawab menggunakan data. Ya, saya Kristen, Mbak. Saya Kristen. Baik, Abang, malam ini kita temanya Ya. Nabi Isa dan Yesus. Saya mau bertanya. Mau bertanya. Ya. Menurut Mbak, Allah Islam itu Maha Tahu ya? Allah, ilah kami maha Ya, mengetahui. Allahnya, maha mengetahui. Oke. Kalau maha mengetahui, kira-kira siapa yang diserupakan? Oke, ketika Allah maha mengetahui dan tidak memberikan pengetahuannya kepada kami, bukan berarti Allah tidak maha mengetahui. Ya, kami tidak diberitahukan siapa yang diserupakan, apakah artinya Allah tidak maha mengetahui? Nah, cara berpikir ini kalau saya lemparkan balik kepada Anda, apakah Anda diberitahukan oleh Yesus siapa Bapak Paulus? Kalau Anda tidak diberitahukan oleh Yesus Bapak Paulus, maka Anda mau mengatakan bahwa Yesus tidak maha mengetahui. Nah, mohon dengan sangat bijak dalam berpikir ya, konstruksi berpikirnya itu perbaiki. Masa kalau Tuhan tidak memberitahukan, maka Tuhan dikatakan tidak maha mengetahui? Ya, jadi Tuhan yang tidak mengetahui itu justru di kitab Anda. Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Yesus tidak mengetahui bahwa ternyata itu buah ara yang dikutuk ternyata belum musim. Yesus tidak mengetahui banyak hal. Saya bisa tunjukkan bahwa Yesus tidak mengetahui. Baru itu Tuhan yang tidak mengetahui. Ya, Yesus tidak mengetahui hari kiamat itu datanya ada. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau Allah maha mengetahui. Kalau Allah tidak kasih tahu kepada saya tetangganya Nabi Musa, apakah Allah tidak maha mengetahui? Kalau Allah tidak memberitahu kepada saya warna baju apa Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Allah, apakah Allah tidak maha mengetahui? Cara berpikirnya kenapa Bang? Perbaiki dulu cara berpikirnya supaya bisa diskusi yang baik ya. Nyungsep ke bawah. Kasihan banget saya melihatnya, sumber daya manusianya rendah sekali. Besok belajar cara membawa premis 1, premis 2 dan konklusi ya. Begitu. Muslim atau non muslim ini? RX King. Masih pusing aku ini, Mbak. Kenapa pusing? Ortuku beda agama, Ibunya agamanya apa? Kristen, Bapaknya agamanya apa? Islam. Oke, saya kasih kamu saran. Kalau kamu ingin masuk surga, memiliki Tuhan yang berbentuk manusia, tidak perlu berbuat baik tapi masuk surga, jadi Kristen. Kalau kamu ingin Enggak, saya saran sama kamu karena kamu lagi bingung. Tadi kamu bilang lagi bingung. Saya kasih saran. Kalau kamu ingin menuhankan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang takkan mampu dinistakan karena memang tidak ada mampu yang melihat bagaimana bentuk Allah, karena Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak diumpamakan dengan makhluk, dan mengajarkan untuk kamu beriman dan berbuat baik, lalu mengganti kelakuan kamu, perbuatan kamu dengan surga, dan mengganjar setiap kelakuan jahatmu dengan neraka, dan mengadili kamu dengan seadil-adilnya, sembahlah Allah. Karena agama Islam adalah agama yang mewajibkan kamu berbuat baik, karena agama Islam memotivasi untuk kalian berbuat baik. Tapi kalau ingin masuk surga, nggak perlu berbuat baik, punya Tuhan yang sama kelaminnya dengan kamu, silakan masuk Kristen. Silakan, ada pertanyaan? Yang saya mau tanyakan, apakah dalam Islam dibolehkan atau dilarang beda agama? Oke, silakan. Baik Islam dan Kristen setahu saya dilarang menikah beda agama. Ya, jadi baik di Islam ataupun Kristen, setahu saya di Kristen ada dalilnya, saya bisa tunjukkan. Tidak mungkin gelap dan terang itu bersatu. Baik Kristen atau Islam tidak dibolehkan.
menikah beda agama. Tapi faktanya ada gereja yang menginikan. Saya tidak tahu ya bagaimana kebijakan itu. Kalau Islam itu tidak ya tidak boleh. Ya, Silakan. oh memang tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan hubungan tetap harmonis bagaimana? Ya zina hukumnya. Tetap dihitung zina. Ya. Itu berlaku untuk anak-anaknya atau bagaimana? Oh, anak itu gini, brother. Anak itu tidak ada yang haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Anak itu fitrahnya muslim, fitrahnya suci. Oh, kan Yang orang tuanya ini kalau beda agama katanya zina, terus bagaimana dengan anak-anaknya? anak-anak itu suci fitrahnya. Dalam Islam itu, bayi-bayi itu fitrahnya suci. Yang menjadikan mereka Kristen dan menjadikan mereka Nasrani dan Yahudi adalah orang tua mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslim sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik sekalipun dia menarik bagimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka mengambil pembelajaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Yang dimaksud di sini musyrik siapa? Penyembah berhala, Wanita penyembah musyrik. makhluk. Wanita musyrik adalah wanita yang non muslim, laki-laki musyrik adalah laki-laki non muslim. Oh, jadi di luar muslim musyrik. Tergantung, kalau dia hanya kafir menolak Islam tapi tidak menyekutukan Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, para ateis, mereka nggak bisa dikatakan musyrik, tapi mereka kafir. Jadi Islam musyrik itu menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan artinya mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tapi ada 3, ada 2, ada 4, ada 5, ada 7. Artinya menyekutukan Tuhan. Kalau dia kafir, artinya dia menolak bahwa Allah adalah Tuhan, dia kafir tanpa menuhankan Tuhan lain seperti para ateis. Ya, kalau dia adalah kafir, musyrik, fasik, zindik lagi, munafik lagi, maka mereka memiliki sifat-sifat fasik, pemahamannya keliru, jindik, sok tahu tentang ajaran tanpa ada pembelajaran dari orang yang berkapasitas. Kemudian munafik, dia membenarkan dengan lisannya tapi tidak menunjukkan dengan perbuatan dan hatinya. Tapi kalau orang Kristen dalam perspektif Islam itu kafir musyrik karena menyekutukan Tuhan dan juga menolak Allah. Udah kafir musyrik, fasik pula. Kalau bagaimana kalau sifat kelakuannya sehari-hari baik, bagaimana itu? Kebaikan orang kafir musyrik di dunia akan dibalas oleh Allah, di akhirat tidak akan dibalas oleh Allah. Oh, begitu ya, di Kristen ini atau di Islam? Di Islam. Ya. Di Islam, saya hanya membahas Islam dulu. Tapi kalau kamu ingin tahu tentang Kristen, saya hanya akan tunjukkan data saja. Hasil pembelajaran 6 tahun berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen. Oh. Ya, karena saya dapat info, saya dapat pengetahuan tentang Kristen itu karena hasil diskusi selama 6 tahun dengan para pendeta dan juga orang-orang Kristen lainnya. Ini Nabi Isa dan Nabi Isa alaihissalam toh, dan Yesus. Ya. Apa ini maksudnya? Ini kita sedang mencoba mencari tahu kedudukan Nabi Isa dan Yesus. Jadi, dalam perspektif agama Islam, Nabi Isa adalah nabi. Dalam perspektif Kristen, Yesus adalah Tuhan. Kami mengenal Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran tidak tertulis Yesus. Tapi Yesus itu adalah bukan nama anak Maria. Karena anak Maria adalah orang Ibrani, pasti namanya bukan Yesus. Karena Yesus itu adalah nama Yunani. Karena ada kata us belakangnya. Dalam bahasa Syriak, anak Maria disebut sebagai Isowa Masaha. Dialek bahasa Aram, bahasa Syriak, bahasa Ibrani, bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun. Dialeknya bisa berbeda sebagaimana bahasa Arab sendiri juga memiliki dialek berbeda seperti Toha dan Tohe, Isoa, Isa, Isou. Yesus itu dari kata Isou tambah us jadi Yesus. Yesus itu di Indonesia, di Inggrisnya Jesus. Dalam bahasa Yunaninya Isous. Jadi Yeshua, kita membahas Yeshua katanya bahasa Ibraninya. Yeshua Hamashiach. Jadi apa yang salah ini? Isa dan Yesus.
Yang salah adalah orang-orang yang tidak mengikuti apa-apa yang tertulis di kitab sucinya masing-masing. Dalam Al-Quran, Nabi Isa dikatakan Nabi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan dia Tuhan, dia salah. Dalam Bible, Yesus mengaku anak manusia, mengaku Nabi, mengaku utusan Tuhan, mengaku kurios, Tuhan. Maka kalau ada yang menuhankan Yesus mengatakan dia Theos, pertanyaannya ini info dari mana? Yang salah apa? Yang salah adalah mereka yang tidak mengikuti kitab sucinya. Maka kalau mereka mengklaim sesuatu harus ada tertulis di kitab suci. Kalau tidak ada ya kenapa diklaim? Kan begitu. Gini, yang salah ini apakah Yesus atau kitab? Kitab gini, kalau kita bicara tentang kitab, antara Islam dengan Kristen berbeda kitab. Bang King, mungkin boleh saya luruskan untuk pertanyaannya. Mungkin Bang King mencari apa perbedaan Yesus dan juga Nabi Isa. Mungkin seperti itu ya. Jadi bukan mencari kesalahannya, tapi mencari perbedaannya. Silakan, Bang. Oke, maaf. Begitu kan Ya. maksudnya ya? Begitu maksud Bang King? Oke, silakan, Bang. Ya. Jadi kalau kita bicara mana yang benar, Yesus atau Isa, menurut Ibu Rita Wahyu, seorang scholar pendidik sarapan pagi biblikal, Isa dan Yesus itu tokoh yang sama dengan perspektif yang berbeda. Orang Kristen dapat informasi tentang Yesus dalam Bible. Orang Islam, Bapak kenapa nggak pakai baju, Pak? Pakai baju, Pak. Pakai baju, Pak. Saya tunjukkan literasi dari salah satu orang Kristen yang adalah pengajar bahasa Ibrani dan juga pengajar Alkitab bernama Ibu Rita Wahyu ya. Pendapat Bu Rita Wahyu tentang Isa dan Yesus. Ya. Apa pendapat Bu Rita Wahyu? Mari kita bahas pendapat beliau. Oke. Teman-teman, ini judulnya, teman-teman boleh cross check Isa dan Yesus di linknya Sarapan Pagi Biblikal, diasuh oleh Ibu Rita Wahyu. Silakan cross check siapa Ibu Rita Wahyu sendiri. Apa kata Bu Rita Wahyu terkait Isa dan Yesus? Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan. Maka kesimpulan yang saya buat, kesepakatan saya mengikuti pendapat Bu Rita Wahyu adalah Yesus dan Isa tokoh yang sama dengan perspektif yang berbeda. Yahudi mengatakan dia adalah nabi palsu, Yahudi mengatakan dia anak hasil zina, Yahudi menuduh dia sebagai orang yang datang dari Beelzebul, dan juga memiliki tuduhan-tuduhan lainnya. Orang Kristen mengaku dia adalah anak Allah, mengaku Allah itu sendiri, tapi umat Islam mengaku Yesus sebagaimana yang diakui bahwa dia adalah utusan Tuhan, nabi, penyampai firman, dan anak manusia. Silakan. Kasih kesempatan dulu Bang Pedro. Ya sudah. Oke, silakan Bang Pedro. Silakan Bang Pedro. Ya, saya mau tanya kalau menurut Muslim lah, kalau semua orang yang agama Kristen itu kafir ya? Yang mengaku Kristen tapi tidak mengikuti Yesus, menyembah hanya satu Allah dan menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat, transenden, jelas dia kafir. Sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia, Nabi Isa alaihissalam itu diikuti oleh orang-orang yang berasal dari orang-orang yang pengikut Nabi Isa disebut dengan Muslim. Jadi pengikut Nabi Isa sebenarnya Muslim, Hawariyun itu Muslim. Yang kafir adalah orang yang menolak perkataan Nabi Isa, menolak perkataan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah kafir. Apakah Kristen? Tergantung. Kalian mengikuti Nabi Isa atau tidak? Kalau kalian mengaku pengikut Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Al-Masih, putra Maryam, kalian ikuti dia, kalian Muslim. Masalahnya kalian ngikuti nggak? Contoh, nggak usahlah pakai perspektif Isa dalam Al-Quran deh. Perspektif Yesus. Yesus mengatakan kehidupan kekal hanyalah menyembah engkau satu-satunya Allah. Berarti kata Yesus ada berapa Allah? Satu. Siapa dia Allah yang disembah Yesus? Bapak. Bapak. Siapa nama Bapak? Bapak yang di surga. Ya, siapa namanya? Ya mungkin itu ada nama.
Ya, siapa namanya? Ada yang tahu namanya. Allah adalah nama sembahannya umat Islam. Ya, Allah itu bukan nama sembahan Kristen. Karena dalam kitab Kristen tidak ada kata Allah. Yang ada kata Elohim. Itu pun kitab Yahudi, teks Mesorah. Yang selesai dibuat sekitar abad ke-9. Orang Kristen, kitab kalian, konon katanya adalah kitab yang mengambil nubuatan-nubuatan dari teks Septuaginta. Nah, jadi kalau saya bertanya, siapa Allah? Allah itu nama Tuhan yang umat Islam. Siapa yang katakan itu? Semua para akademisi, literasi akademik mengatakan bahwa Allah adalah nama sembahan umat Islam. Saya tunjukkan kamus Oxford. Jadi kalau ada yang klaim bahwa Allah itu adalah Yesus, itu nggak tahu dari mana itu datanya. Referensi kamus Oxford. Kalau ada yang bilang bahwa Allah adalah Yesus, ini agak rancu lagi nih. Dapat dari mana informasi begini? Kalau kita menggunakan literasi Al-Quran, tentu kalian tidak percaya. Maka kami gunakan literasi universal, yaitu kamus Oxford. Apakah kampus Oxford adalah kampus Muslim? Tentu tidak. Kita bahas di sini kata Allah. Di sini saya buka Oxford Learner Dictionaries. Oke, Allah. Di sini apa? Di sini tertulis the name of God among Muslim. Pertanyaannya, kenapa Yesus dikatakan Allah? Alasannya apa? Secara akademis dibahas, kenapa Yesus dianggap atau dipanggil Allah oleh orang Kristen? Itu pertanyaan saja. Tidak saya paksa untuk menjawab, teman-teman perhatikan. Anggap itu sebagai pertanyaan yang bisa menimbulkan rasa ingin tahu, dan sehingga Anda kemudian belajar, cari tahu itu, apa alasan orang Kristen menggunakan kata Allah, biar Anda lebih memiliki wawasan ilmu pengetahuan. Saya tidak memaksa Anda menjawab sekarang juga, saya menghargai Anda. Silakan bertanya saja, brotherku. Silakan Bang Pedro. Ada yang bertanyakan lagi, my brother? Erking. Kesempatan buat Erking. Nita Shop. Nita Shop, nggak perlu kami belajar. Kau pergi keluar dari Komal ini. Ini untuk orang-orang yang mau belajar. Untuk orang yang nggak mau belajar, kau ngapain typing? Rugi banget kami membaca typingmu barusan itu. Pergi keluar dari sini ya. Ya, nggak usah. Kalau kamu yang ngotorin aja. ini room tempat-tempat orang yang mau belajar ya. Tempat orang-orang yang mau belajar dan saling mencari ilmu. Sama saya dan Lisa juga mencari ilmu. Jangan. Yang komentar yang Muslim. Dengar ya saudaraku yang Muslim. Ketika komentar kalian itu menyinggung perasaan Bang Pedro dan RX King, tadinya mereka yang salut dengan ajaran Islam tapi benci kepada ajaran Islam gara-gara kelakuan kalian. Tolong kalian yang Muslim jaga typingan kalian. Jangan pedulikan para penghujat dari kalangan Kristen di bawah. Kalian tidak perlu membalas. Kalau yang Kristen menghujat, saya support. Tunjukkan aslinya kalian, saya support. Karena kami record ini dan kami biar tahu siapa kalian sesungguhnya. Yang Islam, saya mohon dengan sangat jangan. Saya berhak mengingatkan saudara saya sesama Muslim, tapi saya tidak perlu mengingatkan yang Kristen ya. Kenapa? Ya, bagaimana kalau memang itu menjadi hobi mereka? Masa saya harus halangi hobi mereka? Ya, biarkan saja. Biar kita tahu semua bagaimana kualitas mereka. Oke, RX King, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ya, saya mau tanya, kenapa Yesus itu sampai jadi Tuhan? Tanya sama Pedro itu. Nah, ini Ya, kan Bang Pedro ini saya naikkan memang supaya kami Pedro ini sering ke gereja, saya lihat. Iya Bang ya? Rutin ya? Bang Pedro? Jarang juga. Kenapa? Lagi mencari Tuhan juga, lagi ngambang. atau gini aja. Oke, kalau gitu saya ke Pedro aja dulu. Sebelum RX King kamu belajar dengan Pedro. Saya ke Pedro dulu. Pedro, saya mau tanya, kita nggak usah bawa Bible, nggak usah bawa Al-Quran, kita menggunakan kaidah berpikir sederhana saja. Oke? Dari mana seharusnya kita tahu siapa Tuhan, Pedro? Menurut kamu? Kalau menurut pribadi saya, hidup itu harus melakukan kebaikan aja udah cukup. Kalau tentang pertanyaan saya bukan itu, tapi kamu menjawab yang salah. Pertanyaan saya, dari mana kita seharusnya tahu tentang Tuhan? Kamu bilang seharusnya kita berbuat baik. Baik itu subjektif. Menurut orang di Eskimo, adalah baik ketika istrinya melayani teman-teman laki-lakinya untuk tidur bareng. Menurut orang lagi bete, adalah baik bagi mereka menikah sesama jenis.
menurut orang-orang di suatu daerah, kalau tidak salah Vietnam atau Thailand itu, baik bagi mereka memakan jenazah nenek moyang mereka supaya mereka mendapatkan kebaikan. Baik itu subjektif, baik belum tentu benar. Kita bicara tentang benar yang adalah absolut. Pertanyaan saya sebagai manusia, bagaimana seharusnya kita tahu tentang Tuhan, saudaraku Bang Pedro? Pengetahuan Anda itu datangnya dari mana? Iya, harus beragama lah. Gimana agama? Beragama. Kita tahu tentang agama itu dari mana? Dari kitab suci enggak? Iya, Jadi kita seharusnya tahu Tuhan itu dari kitab suci atau bukan? dari agama. Pokoknya dari apa yang kita pelajari kan. Iya. Yang kita pelajari itu apa ketika kita beragama? Ya, kalau dari Kristen kan belajar di kitab suci. Ah, kitab suci. Menurut kamu Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Siapa yang bilang di kitab suci kamu? Saya sendiri yang bilang. Oh, berarti kamu membuat pernyataan tentang Yesus dari dirimu sendiri. Iya, Dari mana kamu tahu kalau Yesus setuju kalau dia dituhankan? Bisa jadi kamu memfitnah dia loh. Yesus itu. Bisa jadi kamu memfitnah dia loh. Yesus itu Anak Tuhan. Iya, dia itu. Apa definisi anak yang Tuhan? dikasihi. Anak. Oke. Yang dikasihi untuk membawakan firman Tuhan. Kamu tahu tidak dalam kitabnya orang Yahudi kata-kata anak Allah itu merujuk kepada manusia juga. Bukan hanya Yesus anak Allah. Anak-anak dalam kitab Kejadian juga dikatakan sebagai anak-anak Allah. Maka pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dalam kitab kamu? Dalam kitab saya, Yesus itu adalah orang yang membawa firman. Orang yang membawa firman kebenaran. Berarti dia orang ya? Iya, orang. Oke. Jadi dia Tuhan atau orang? Iya, orang, anak Allah. Orang atau anak Allah? Yang mana Ya, yang benar? Orang. Orang. Orang atau Tuhan? Orang. Tuhan juga. Anak dari Orang Allah. juga, Tuhan juga. Oke. Kalau orang ada di dalam kitab suci kami, di dalam kitab suci kamu, dia mengaku sendiri dia anak manusia. Nah, kalau dia adalah Allah, itu siapa yang bilang? Yesus bukan Allah. Oh, Yesus bukan Allah, Iya, Yesus bukan Allah. tapi anak Allah. Anak Allah. Kamu Yang tahu tidak dikasihi. dalam kitab Kejadian pasal keempat nomor 22, Israel itu disebut sebagai anak Allah juga. Bahkan dia dikatakan sebagai anak sulung Allah. Kalau Yesus dikatakan anak Allah sama seperti Nabi Yakub atau Israel, apa bedanya? Kalau mereka itu nabi, betul. Mereka anak Allah maksudnya. Apakah Yakub juga apakah Yakub juga adalah Allah? Tentu tidak. Maka apa arti anak Allah untuk Yesus yang dijelaskan dalam kitab kamu? Ya, saya tidak terlalu belajar. Maksudnya itu dari pribadi saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau masalah pribadi saya nggak bahas. Saya tidak masalah dengan keyakinan Anda karena itu hak Anda sebagai warga negara Indonesia. Kami tidak perlu mengkritisi. Saya tidak akan mengkritisi orang yang sedang jatuh cinta. Saya tidak akan mengkritisi orang yang yakin. Yang saya kritisi adalah statement. Kalau statement tidak ada dasarnya, maka itu tidak perlu diterima karena itu tidak ilmiah. Jadi ketika kamu menjelaskan tentang anak Allah dalam kitab kamu sendiri, dalam kitab Kejadian Israel dikatakan anak Allah. Kemudian seluruh bangsa Israel dikatakan anak Allah, Keluaran pasal 4 nomor 22. Bahkan dalam kitab Roma yang dimaksud dengan anak Allah adalah Yesus karena dia hidup kembali dari kematian ya. Kemudian dalam kitab Markus pasal 1 nomor 9 dia dikatakan juga sebagai anak Allah. Kemudian dikatakan dalam kitab kalian anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Maka definisi anak Allah adalah Allah itu sendiri, berarti kamu tidak memahami Yesus adalah Allah ya. Saya memahami ke Yesus itu anak Allah karena dia itu dilahirkan lewat ajaran Maria bahwa Maria itu
istilahnya tidak perawan yang tidak punya istilahnya tidak berhubungan tapi dia bisa melahirkan gitu. Jadi Yesus ini anak siapa sebenarnya? Anaknya Allah. Anaknya Allah. Jadi Allah punya anak. Nah, Iya, itu yang Anak apa? Anak kandung atau anak angkat, anak tiri atau anak apa? Ayo lo. Anak kandung. masa Allah punya anak. Nah, makanya saya bingung kalau Yesus adalah anak Allah, masa Allah punya anak? Berarti anak apa dong? Anak angkat. Anak tiri. Anak yang dikasihi. Bahwa Ya, kalau anak yang dikasihi dia Israel akan juga anak melahirkan dikasihi. anak. Oh, berarti bukan anak dalam makna sesungguhnya. Anak dikasihi ya. Kamu juga anak yang dikasihi enggak? Ya, anak yang dikasihi. Berarti kamu sama Yesus sama ya? Beda. Apa bedanya? Karena Yesus itu dia itu dilahirkan secara mujizat. Kalau Bahwa Yesus Maria dengan akan- Adam apa bedanya? Maria akan melahirkan seorang anak. Ya, kalau gitu Adam dengan Yesus bedanya apa? Kalau Yesus tidak punya bapak, justru Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Lebih hebat Adam dong. Adam itu adalah sejarah bahwa manusia pertama yang Punya bapak nggak, punya ibu nggak? Nggak kan? Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya, tapi itu kan dia dari perantara. Nah, Orang pertanyaannya. Menurut Anda, Yesus itu ciptaan atau bukan? Ciptaan, tapi dia kan di Oh, perantara ciptaan. dari orang. Ya, dari saya dilahirkan, Oke. tapi sedangkan Maria itu tidak. Kalau Yesus itu ciptaan, siapa yang menciptakan Yesus? Allah, Siapa yang wajib disembah? Allah. Apakah kamu menyembah Yesus? Ya, itu yang dalam orang Kristen kita harus melalui Yesus. Jadi kamu juga menyembah Yesus? Iya, Siapa yang suruh nyembah Yesus? ya karena ya pribadi sendiri namanya ajaran seperti Berarti ini. Kalau inisiatif sendiri? kita- ini kan dalam ya namanya kita ya. Katolik Inisiatif dalam- sendiri ya? Ya, inisiatif sendiri. Oke, saya kasih kamu dalil ya. Saya kasih kamu dalil dari kitab suci kamu. Ini penting sekali buat kamu. Mudah-mudahan kamu berpikir dengan ayat ini. Iya. Punya Bible nggak? Tidak punya Buka apa-apa. Matius pasal 7 nomor 21. Tidak punya. Saya bacakan boleh? Boleh. Matius pasal 7 nomor 21. Kata Yesus, bukan setiap orang-orang yang memanggil aku Tuhan, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Di mana tertulis, Bapaknya Yesus perintahkan kamu menyembah Yesus. Karena cara masuk surga menurut Yesus mengikuti kehendak Bapa. Di mana Bapa berkehendak, kamu menyembah Yesus. Sehingga penyembahan yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang diajarkan, yang dibenarkan oleh Yesus. Silakan dijawab, brother. Saya tidak bisa menjawab, tapi pribadi saya memang harus. Ya, mungkin itu sudah tertanam, sudah jadi akar dalam Ya nggak masalah. jiwa dan raga. Tidak masalah. Kalau kita bicara iman nih, kami bukan islamisasi di sini. Kami berdiskusi untuk wawasan keilmuan. Kalau Ya, Anda bilang botol kecap adalah Tuhan, tapi Anda bilang pokoknya saya menyembah botol kecap deh, nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai data. Ya nggak masalah. Kita nggak perlu diskusi. Di sini tempat kita berdiskusi, membuktikan kebenaran yang kita imani dengan data dan fakta. Kalau tidak ada datanya, tapi kamu beriman, ya silakan. Itu namanya iman buta. Nggak masalah, kami tetap hargai kok. Indonesia ini kan kita diperintahkan untuk membiarkan kalian beragama dengan sesuai kalian yakini.
Ya, kebenaran tadi yang ingin saya tahu adalah, makanya saat ini pengen kita ini tidak bahas Bible dan Al-Quran. Kita di dasar dulu saja. Makanya saya tanya, apa yang kamu maksud dengan kebenaran? Kamu paham nggak definisi kebenaran itu artinya apa? Coba. Karena kalau bicara baik, baik itu belum tentu benar. Baik itu subjektif. Menurut kamu baik kalau kamu berbaju putih, belum tentu menurut saya baik. Bagi saya baik berbaju hitam. Jadi baik itu adalah subjektivitas kita, pendapat subjektif. Sekarang saya tanya, kebenaran itu menurut kamu apa? Ngerti nggak apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kalau nggak ngerti, bisa nggak saya kasih kamu masukan, insight? Ya, boleh. Kasih masukan. Oke. Kebenaran itu menurut ilmu ya, filsafat. Kebenaran itu memiliki beberapa teori. Tapi yang paling jelas adalah kebenaran itu adanya sebuah klaim yang disampaikan, terbukti klaim itu. Contoh, saya katakan saya perempuan. Bisa saja ini saya laki-laki loh. Bisa saja saya berburung, bisa saja. Maka bagaimana cara memvalidasi bahwa saya perempuan? Anda lihat KTP saya. Itu bukti bahwa saya perempuan. Maka cara membuktikan Lucinta Luna itu laki-laki dan perempuan gimana caranya? Pertama kita lihat KTP-nya. Kedua melakukan uji saintifik. Kita uji. Nah, ternyata secara realitas dia betul. Maka itu dikatakan benar kalau dia adalah laki-laki. Nah, saya mengatakan bahwa saya istrinya Pak Jokowi. Iya. Itu benar atau tidak? Tidak. Dari mana kamu tahu tidak? Jangan-jangan saya adalah istri-istrinya Pak Jokowi, coba. Dari mana kamu tahu? Dari namanya juga udah beda. Lah, apakah Pak Jokowi harus menikah dengan Jokowi juga? Kan enggak. Kan nama istri Bapak Jokowi berbeda. Iya, sama. istri itu kan orang yang dinikahi. Di Islam itu boleh menikah lebih dari satu. Dari mana kamu tahu kalau saya bukan istri kedua Pak Jokowi? Gimana caranya kita buktikan? Nah, itu dia yang harus kita bahas. Cara membuktikan kalau saya ini betul-betul istri Pak Jokowi adalah dengan meminta bukti kepada saya. Mana buktinya, Uni? Gitu. Benar nggak? Benar. Begitu yang saya lakukan kepada kamu tadi, Pedro. Ketika kamu bilang Yesus itu adalah Tuhan, maka saya minta bukti. Mana buktinya kalau Yesus adalah Tuhan? Maka ketika kamu bisa membuktikan Yesus Tuhan, kamu benar, Pedro. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan Yesus Tuhan, maka kamu tidak benar, brotherku. Maka bisakah kamu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak bisa. Besok dan besok-besoknya lagi membuktikan ketuhanan Yesus naik ke Komal ini. Kalau kamu mampu membuktikan sesuai dengan landasan ilmiah, maka kamu benar menuhankan Yesus karena dia adalah Tuhan. Tuhan dalam definisi terminologi pencipta yang tidak diciptakan. Tapi kalau semua terbantahkan, maka kamu tidak benar. Maka jangan lama-lama berdiri di yang tidak benar. Ngapain berdiri lama-lama berjalan di sesuatu yang tidak benar? Masuklah ke sesuatu yang lebih benar. Kamu ikutilah Yesus sebagaimana yang dia katakan tentang dirinya. Apa kata Yesus tentang dirinya? Di banyak ayat dia katakan, dia anak manusia. Dia adalah nabi, dia adalah utusan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Kenapa membantah perkataan Yesus? Kenapa membenarkan sesuatu yang belum pernah Yesus katakan? Kalaupun kamu mau membuktikan Yesus adalah Tuhan, saya tunggu besok menggunakan data-data. Kamu tidak bisa waktunya sehari, seminggu saya kasih. Oh, tidak cukup seminggu, 2 bulan saya kasih. Tidak cukup setahun. Tahun depan masuk sini lagi, buktikan ketuhanan Yesus. Mari kita adu apakah betul kamu ini benar atau kamu dalam kesalahan atau kesesatan. Sip? Sip? Oke, terima kasih. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.